Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini hari kemenangan buat kita semua. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Haleluya. Puji Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yaitu kuasa yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa yang tidak dapat ditahan oleh maut, saudara. Kuasa yang membuat maut itu tidak berdaya dan dikalahkan. Yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya, kuasa kebangkitan itu luar biasa, saudara. Itulah yang Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Itu yang aku kehendaki. Sebab bagi Paulus kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Dan membawa makna juga yang luar biasa. Dan itulah yang akan kita pelajari pagi hari ini. Tentang makna kuasa kebangkitan Kristus. Pertama bagi orang Yahudi. Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama Yahudi, saudara, adalah kegagalan mereka untuk melenyapkan Yesus dari Palestina, dari Kanaan. Oh, betapa mereka mau melenyapkan dia. Bagi mereka Yesus adalah satu masalah besar. Karena begitu banyak orang yang sudah mengikutinya dan percaya kepadanya. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi merasa kehilangan muka terhadap umatnya sendiri. Dan mereka berupaya untuk melenyapkannya. Tapi kuasa kebangkitan Kristus telah membuktikan mereka gagal. Mereka tidak bisa membendung dia. Katakan amin. Lalu ini kuasa kebangkitan Kristus adalah kekalahan total bagi iblis. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, oleh kematiannya iblis dilenyapkan dengan maut yang telah memperhamba manusia dalam ketakutan. Haleluya. Yang berikut, saudara, makna kuasa kebangkitan Yesus bagi murid-murid Yesus, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya. Apa makna bagi murid-murid ini? Yang pertama, kita lihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 dan ayat 20. Yohanes 20 ayat 19 dan 20.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kenapa ada ketakutan kepada murid-murid? Karena para pemimpin agama Yahudi telah merekayasa suatu cerita bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Karena mereka tidak mau kehilangan muka. Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus bangkit. Karena itu murid-murid ketakutan. Dan mereka sembunyi dalam satu ruangan yang tertutup rapat. Dalam ketakutan. Tapi dalam keadaan itu, Yesus dengan kuasa kebangkitannya muncul di tengah-tengah murid-muridnya. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa kebangkitan Yesus. Ketika dia hadir, dia bilang damai sejahtera bagimu. Dia menunjukkan tangan lambungnya, bekas paku dan bekas tusukan tombak. Dan apa yang dikatakan? Ketakutan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Seharusnya kuasa kebangkitan itu membawa sukacita. Ketakutan dipulihkan menjadi sukacita. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sebab itu Paulus katakan, oh betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus. Betapa hebat. Memulihkan ketakutan menjadi sukacita. Saudara, hari-hari terakhir di zaman akhir ini, segala macam keadaan dunia ini mendatangkan ketakutan. Gejolak dunia di segala bidang kehidupan manusia mendatangkan ketakutan. Mendatangkan ketidakpastian, saudara. Tapi saudara dan saya hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus. Yang dapat merubah ketakutan menjadi sukacita. Haleluya. Ya, itu kuasa kebangkitan Tuhan. Memulihkan ketakutan menjadi sukacita. Yang kedua, apa makna kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus bagi murid-murid? Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan. Haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus mampu memulihkan kegagalan menjadi keberhasilan yang melampaui akal pikiran manusia. Itu kuasa kebangkitan Yesus. Murid-murid dalam keadaan kecewa, mereka bilang mari kita pulang ke pekerjaan kita masing-masing. Promotornya adalah Petrus. Dia bilang, beta mau pulang tangkap ikan. Yang lain bilang, kami juga. Berangkatlah mereka sudah. Tapi sepanjang malam mereka tidak beroleh satu ekor ikan kecil pun. Ya. Bukan berarti Danau Galilea sudah habis ikannya. Sebenarnya makin banyak sebab mereka bekas nelayan kan sudah tinggalkan pekerjaannya. Sudah ikut Yesus. Mestinya itu ikan populasinya makin banyak. Itu penangkap-penangkap ulung sudah tidak ada. Ya.
Aneh kalau tidak bisa dapat 1 ekor pun. Tapi betapa hebat manusia sekalipun ada batasnya, saudara. Kita tidak bisa melanjutkan hidup ini hanya karena keahlian yang kita miliki. Tidak. Tapi kita perlu kuasa kebangkitan Yesus. Dalam keadaan yang gagal itu, Yesus muncul dengan kuasa kebangkitannya. Dan bertanya, adakah lauk padamu? Mereka menepi ke tepi danau dalam keadaan lesu, kelelahan. Saudara, orang biar lelah tapi kalau berhasil, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Saudara yang suka nonton tinju, ya, wah, ada yang sudah babak belur, sudah. Babak belur, muka sudah tidak karu-karuan. Darah di mana-mana. Tapi begitu dia dinyatakan menang, waduh. Sepertinya biar 10 ronde lagi dia mau. Ya. Karena berhasil. Saudara-saudara, mereka lesu. Karena apa? Gagal. Satu kegagalan yang tidak masuk di akal. Mana bisa? Mereka bukan orang-orang yang baru mau belajar tangkap ikan, buang jala. Sudah puluhan tahun mereka hidup di situ. Tapi jangan pikir kegagalan itu tidak bisa datang kepada orang yang ahli sekalipun. Dan dalam keadaan kegagalan itu Yesus datang. Mereka bilang kami tidak berhasil. Yesus katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus bilang ini aneh ini. Kami dari dulu tebar jala itu di sebelah kiri. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus, saudara, mengesampingkan segala tradisi. Ya. Segala kebiasaan. Kuasa kebangkitan Yesus melebihi segalanya. Dan ketika mereka menebarkan jala di sebelah kanan, kita baca di sini, hampir saja jala itu tidak bisa ditarik karena penuh dengan ikan. Itulah kuasa kebangkitan Yesus. Memulihkan kegagalan menjadi keberhasilan yang luar biasa. Saudara, saya percaya kita semua pernah alami apa itu kegagalan. Dan itu mengecewakan. Ya, itu mengecewakan. Itu menghilangkan semangat kalau kita gagal. Ya. Tetapi justru dengan kegagalan itu, saudara, kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan kegagalan yang dialami menjadi keberhasilan. Keberhasilan yang melampaui akal dan pikiran manusia. Haleluya. Yang berikut. Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan kembali panggilan dan pelayanan murid-murid. Matius pasal yang ke-28, Injil Matius 28, ayat 7 dan ayat 16. Matius 28 ayat 7 dan 16. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara, ketika Yesus bangkit, dia pesan kepada wanita-wanita yang datang melihat di kubur Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Dan mengatakan, kasih tahu kepada murid-murid. Segera pergi ke Galilea.
kamu akan jumpa aku di sana. Dan kamu akan tahu apa yang akan diperintahkannya. Saudara, kita melihat bahwa kuasa kebangkitan Yesus memulihkan panggilan Tuhan kepada murid-murid. Kenapa harus dipulihkan? Karena kita melihat justru di hari-hari terakhir kebersamaan murid-murid dengan Yesus, murid-murid mengalami penurunan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mengalami penurunan yang sangat drastis, saudara. Di dalam penurutan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Yudas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Yang katanya si pemberani itu. Waktu Yesus memberitakan, aku harus ke Yerusalem. Karena di sanalah anak manusia akan diserahkan, dibunuh, disalibkan dan dibunuh. Petrus bilang, Tuhan, jangan bicara seperti itu. Lewat saya dulu. Saya rela mati untuk engkau. Yesus bilang, hei iblis, mundur ke belakang. Saudara, apakah Petrus konsisten dengan pernyataannya? Oh tidak. Seorang dayang-dayang perempuan kecil bertanya, Bu, coba turun masker dulu. Kan kita kalau mau naik pesawat, mau dilihat kasih turun masker. Itu dayang-dayang bilang, coba kasih turun masker dulu. Petrus bilang, kenapa lo? Dia kasih turun. Hah, lu mau lihat beta? Aha, lu kan sama-sama dengan itu yang sedang diadili itu. Oh, saya tidak pernah kenal dia. Beta kebetulan lewat, lihat rame-rame ada apa jadi betul. Beta melalui sudah. So, ini beta sendiri tahu. Sampai 3 kali. Petrus menyangkal dia tidak mengenal Yesus. Maka berkokoklah ayam jantan di sana. Baru Petrus ingat, aduh betul. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Apa kurang? 3,5 tahun mereka hidup dengan Yesus. Melihat, menyaksikan sendiri segala mujizat yang dia lakukan. Mendengar langsung perkataan-perkataan firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka alami penurunan yang drastis dalam hal kepercayaan kepada Tuhan. Dan ketika Yesus ditangkap dan mulai diadili, kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 50. Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bubar jalan. Ya, bubar. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa guru yang diagungkan sekian lama, yang dianggap luar biasa, harus memberi diri, diikat, diadili, disiksa dan sebagainya. Mereka lari meninggalkan panggilan, meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, begitu banyak orang Kristen yang seharusnya cuma masalah sepele, ya, meninggalkan Tuhan. Bahkan karena ada keuntungan sesaat, meninggalkan Tuhan. Menjual kepercayaannya karena satu keuntungan sesaat. Ya. Mualaf dan sebagainya. Ya. Cuma karena mau mencari popularitas diri. Tapi juga ada yang karena ketakutan. Saudara,
Karena itulah Yesus katakan, suruh kembali ke Galilea. Kenapa harus ke Galilea? Di Galilea lah pertama kali murid-murid dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan panggilan mereka. Bukan berarti mereka lari, Tuhan tinggalkan mereka, sudahlah saya ganti murid yang lain. Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena kuasa kebangkitan Yesus sanggup memulihkan mereka. Sanggup memulihkan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai menjaga jarak dalam penurutan kepada Tuhan. Karena berbagai alasan. Tapi hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Yang Alkitab katakan betapa hebat kuasanya, kuasa kebangkitannya. Saya percaya hari ini engkau dipulihkan, saudara. Ya, engkau dipulihkan. Untuk kembali kepada panggilanmu. Kembali kepada penurutan dan pelayanan kepada Tuhan dengan benar. Bukan sekedar formalitas, bukan. Tetapi kembali dalam penurutan dan pelayanan dengan segala kesungguhan. Dan itu terbukti. Terbukti. Ketika Yesus memulihkan kegagalan mereka. Yesus tanya, Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, Tuhan, saya mengasihi engkau. Tuhan tahu yang saya mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Pelayanan panggilan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan kembali. Oleh apa? Kuasa kebangkitan Yesus. Mereka dikumpulkan kembali. Dipulihkan kembali. Memperingati hari kebangkitan Yesus adalah momen yang istimewa, saudara, untuk kembali kita dipulihkan Tuhan. Kasih kita dipulihkan kembali. Kasih kita kepada Tuhan dipulihkan. Kesetiaan, kesungguhan kita untuk melayani Tuhan dipulihkan kembali. Jangan hanya sekedar merayakan secara seremonial belaka, lalu tidak ada manfaat apapun. Tetapi mari, jadikan ini sebagai satu momen untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Hati kita dipulihkan kembali. Roh kita dipulihkan kembali. Untuk lebih setia, lebih bersungguh-sungguh dalam penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh dalam hal berkorban bagi pelayanan kepada Tuhan. Dia sudah memberi segalanya untuk saudara dan saya. Mari saudara, ini makna kuasa kebangkitan Yesus bagi kita semua yang disebut sebagai orang percaya. Bahkan lebih dari itu, sebagai murid-murid Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.